Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Syabrina Sinaga. Saya dari kelas 2F Prodi Manajemen. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan. Apa sih kecerdasan buatan itu? Kecerdasan buatan adalah bidang ilmu komputer yang dikhususkan untuk memecahkan masalah kognitif yang umumnya terkait dengan kecerdasan manusia, seperti pembelajaran, penciptaan, dan pengenalan gambar. Menurut beberapa ahli, Menurut Hay A. Simon, kecerdasan buatan atau AI merupakan suatu pelajaran agar supaya komputer melakukan hal yang lebih baik daripada yang dilakukan manusia. Menurut pendapat Knight dan Rees, kecerdasan buatan atau AI merupakan suatu bagian dari computer science yang memahami tentang upaya untuk menciptakan komputer sebagaimana apa yang dapat dilakukan oleh manusia, bahkan lebih baik dari itu. Sedangkan pendapat Norvig dan Russell, kecerdasan buatan atau AI dikategorikan sebagai dua dimensi utama, yaitu berpikir dan bertindak. Konsep AI. Konsep dasar AI ada 3, di mana selama 20 tahun terakhir ini TIT menghasilkan inovasi yang luar biasa. Maka perlu diketahui 3 konsep dasar AI. Yang pertama, machine learning, deep learning, jaringan syaraf tiruan atau neural network. Machine learning. Pada saat ini manusia sudah sangat berinteraksi dengan AI, tetapi banyak yang masih kurang menyadarinya. Sebagai contoh, penggunaan Gmail. Pada Gmail terdapat filter otomatis yang digunakan untuk melakukan pencarian dengan cepat. Yang kedua ada deep learning. Bagian pokok dari AI yang selanjutnya adalah deep learning. Teknik ini mengajarkan mesin untuk melakukan apa yang dilakukan oleh manusia. Belajar dengan mencontoh. Teknologi ini dapat dilihat pada seperti mobil tanpa pengemudi, maka sistem akan mengenali lekuk dari jalan membelokkan ke kanan atau ke kiri, mengenali tanda-tanda lalu lintas, untuk membedakan pejalan kaki dengan tiang lampu dan sebagainya. Yang terakhir, jaringan syaraf tiruan atau neural network. Ini merupakan pelaksanaan proses informasi dalam menggunakan prinsip berjalannya sistem syaraf biologis manusia, seperti kemampuan otak manusia untuk melakukan proses informasi. Jaringan syaraf tiruan ini digunakan pada suatu aplikasi tertentu. Sebagai contoh, sejak tahun 2000 dapat melakukan pengenalan model tulisan tangan dalam pembayaran cek, aplikasi data, pengenalan wajah, dan prediksi cuaca. Tujuan kecerdasan buatan. Tujuan mempelajari dan menerapkan AI adalah untuk membantu kegiatan manusia dan memecahkan masalah manusia dengan secara praktis, seperti kalkulator cerdas yang dapat membantu manusia melakukan perhitungan dengan cepat. Contoh-contoh yang sering dijumpai pada penerapan AI pada berbagai bidang, antara lain, yang pertama pada bidang pendidikan, penggunaan e-learning, penggunaan absensi terintegrasi dengan sistem administrasi mahasiswa. Yang kedua pada bidang industri, penggunaan otomatis mesin pada pabrik-pabrik, pengaturan kontrol pada proses produksi. Yang ketiga pada bidang pertahanan keamanan, drone pengintal rudal dengan kendali jarak jauh, penangkal rudal kendali jarak jauh, dan pada bidang-bidang lainnya. Di sini saya mengambil jurnal kecerdasan buatan komputasi dan teknologi informasi yang berjudul Implementasi Algoritma Convolutional Neural Network atau CNN untuk klasifikasi batik. Saat ini ada ratusan motif kain batik dari seluruh penjuru Indonesia, mulai dari batik tulis hingga batik digital atau print. Banyaknya pola batik di Indonesia mengakibatkan sulitnya masyarakat mengetahui motif atau pola suatu batik. Oleh sebab itu, penelitian ini mencoba mengidentifikasi suatu pola pada batik dengan menggunakan algoritma yang digunakan dalam kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Dan algoritma yang akan digunakan untuk mengidentifikasi atau klasifikasi batik dalam penelitian ini menggunakan Convolutional Neural Network atau CNN. CNN adalah algoritma machine learning yang merupakan pengembangan dari multilayer perceptron atau MLP. Algoritma ini termasuk dalam algoritma deep learning yang dapat melakukan klasifikasi suatu gambar maupun suara. Algoritma CNN digunakan dalam penelitian ini karena dapat menangani permasalahan pada bentuk gambar seperti rotasi, skala, dan translasi. Algoritma CNN dalam penelitian ini digunakan untuk melakukan klasifikasi terhadap 20 jenis citra batik. Untuk klasifikasi batik ini
memiliki beberapa metode dan beberapa tahapan untuk menjadi suatu hasil yang bagus. Sekian dari materi hari ini tentang kecerdasan buatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.